Sule. Saya memiliki seorang teman, Mbak. Dia juga menganut seperti itu. Mungkin tidak mengakui sebagai legal formal bahwa itu spiritual, tapi bagaimana dia memfantasikan, bagaimana dia mengimajikan benda-benda yang ada di sekitar dirinya itu hidup. Helmnya ada namanya, Mbak. Itu saya Ya, aja. sepeda motornya ada namanya, Mbak. Iya. HP-nya ada namanya. Mungkin dia hanya lupa memberikan nama kepada baju-bajunya, ada saking banyak. Siapa itu ya? Ada, Mbak. Dia sering jadi ngisi podcast simposium loh. Dia sering jadi apa itu namanya? Yang penting itu kan Moderator ya? hanya bentuk. Oh ya, sampean Mas Abang. Enggak Itu kan ya? hanya bentuk apresiasi bahwa kita Nah, menyayangi barang-barang saya yang kita melihat punya. spiritual seperti itu juga, Mbak. Enggak beda. Sama. Walaupun Cuma helm kalau saya dalam analisis kasih. dalam analisis ekonomi ya, boneka saat tidak memiliki label spiritual itu dijual murah. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki landasan teori. Ya, boneka saja. Apa-apa yang tidak memiliki landasan historis itu tidak memiliki arti, tidak memiliki privilege, tidak memiliki nilai lebih. Sehingga ada metode pemasaran baru yang dibalut dalam balutan tren dalam analisis ekonomi bahwa spiritual itu hanya pemberian unsur historis terhadap boneka agar meningkatkan nilai jualnya, tapi tidak sama sekali meningkatkan nilai gunanya. Karena nilai guna boneka pada saat kecil maupun Anda dewasa hanya untuk membangkitkan imaji dan apa itu namanya? Simpati, empati Anda. Bagaimana kita melihat itu sebagai suatu hal yang hidup, suatu hal yang juga harus kita hargai. Mungkin sama kan kalau kita melihat seseorang yang memiliki spiritual itu sama kanak-kanaknya dengan penakan Mbak Winda misalnya. Jangan penakan Mbak Winda. Ponakan dan Mbak Winda sudah lebih tua dari Mbak Winda. Ponakan saya misalnya suka ngembong boneka, dikasih susu, perhatian dan lain sebagainya, itu sama tidak jelasnya. Bahkan bahwa orang-orang yang yang mengamini gak hanya mengamini sih, kan bukan surat Al-Fatihah ya. yang apa ya? Yang menikmati, yang mengemong, yang ngemong gitu, yang hanyut dalam dunia spirit itu adalah apa ya? Kalau dalam istilah kita di Madura itu ada istilah MKKB. Masa kecil kurang bahagia. Iya. Sehingga mereka ada masa childhoodnya yang childhoodnya yang kurang gitu. Apa kemarin Kan itu? kalau kita lihat dari analisis pendekatan ekonomi sebuah sistem pemasaran saja. Sistem pemasaran saja bagaimana nilai historisnya itu tertanam kuat di situ. Kalau kita lihat gak usah kepada spirit dong. Keris yang tidak memiliki nilai historis, tidak memiliki nilai mistis, nilainya sama-sama aja keris biasa. Nggak usah keris pisau. Hal-hal yang tidak pisau kita bisa dapatkan dengan harga 5.000, 20.000 kalau mau yang bagus lah. 50.000 lah yang anti patah dan lain sebagainya. Atau 100.000 lah kalau mereknya untuk jagal gitu ya. Iya. Untuk daging gitu ya. Itu kan coba pisau yang memiliki nilai historis. Baik nilai historisnya itu mistis ataupun non mistis, anggap ini pisau yang digunakan untuk percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Itu harganya beda lagi. Dan orang-orang kapitalis yang berada di belakang itu semua dalam menggerakkan laju perekonomian, bagaimana cara meningkatkan nilai harga jual itu memanfaatkan nilai-nilai itu. Jadi memang ada usaha labelisasi gitu ya istilahnya, labelisasi untuk meningkatkan harga gitu ya. Kalau dilihat dari pendekatan dari seorang ekonom yang termasyhur pada abad 21 ini, John Maynard Keynes. Oh, itu Keynes yang kemarin yang sempat benar. Wow. Nah, Keynes itu dia juga mengatakan bahwa ketidakrasionalan itu bisa lebih bertahan lama daripada rasional itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bagaimana fenomena-fenomena itu, khususnya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang yang dimanfaatkan secara ekonomis. Nah, iya betul, dan ya makanya saya juga kalau segi ekonomi itu juga sangat berpengaruh sekali, terutama juga dengan saya katakan tadi verifikasi itu orang kan memberikan price tag gitu ya, harga ya, patokan harga yang sedemikian rupa dengan arwah dan lain sebagainya gitu kan. Bukan kita mempercayai bahwa ada sesuatu yang di luar kita gitu kan, cuman untuk memverifikasi bahwa ternyata bener ada atau enggak, itu juga perlu pertimbangan rasional gitu kan. Dan juga bagaimana menurut Kak Banu kalau ketika kita benturkan dengan seorang yang indigo misalkan?
Indigo, kenapa indigo, Mbak? Banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau orang-orang awam, bukan orang-orang awam sih, orang-orang normal gitu ya, yang punya 5 indera, nggak 6, 5 indera gitu ya. Dia menyatakan bahwa kita tidak bisa melihat, bahwa tidak bisa memverifikasi bahwa oh ternyata ini benar-benar ada arwahnya gitu kan. Atau dan bagaimana dengan orang-orang indigo yang percaya bahwa yang misalkan dia bilang ke kita tuh yang bener loh di doll itu emang ada arwahnya gitu kan, memang ada sesuatu yang dia berinteraksi dengan kita dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat orang-orang oh ini bener-bener ada gitu kan. Menurut Kak Baru sendiri kayak gimana? Karena saya bukan seorang indigo, saya tidak bisa memastikan jawaban ini relevan atau tidak. Khususnya kepada orang yang indigo merasakan itu sendiri, sampean lebih berhak untuk menjawab ini. Cuma saya memiliki keluarga, dalam keluarga saya itu tolang manis kalau istilahnya dalam bahasa Madura, yaitu orang-orang yang mudah untuk melihat. Tapi dianugerahkan kepada yang cewek. Saya kebetulan saya cowok, saya tidak bisa menikmati itu, tapi saya bersyukur atas kenikmatan yang ini. Gitu. Privilege itu ya? Iya, saya tidak bisa melihat mereka, itu saya bersyukur. Nah cuma memang aku kaget, subhanallah. Jadi di dalam keluarga saya, dalam istilah dalam bahasa Madura itu kan punya tolang manis. Tolang manis itu memiliki apa ya? Kayak bisa dengan mudah untuk melihat gitu. Tapi bukan sengaja. Tapi kadang mereka lebih dibuka, iya, kayak ada mata batin yang terbuka gitu. Iya, mereka dengan mudah menampakkan diri misalnya ya. Itu memang ada sih sebagian jin yang memang menawarkan diri, bahkan tidak hanya untuk menolong Anda, tapi ingin menjadi pasangan Anda dan mengajak Anda hidup di dunia mereka. Seperti itu, emang ada. Itu dialami oleh mbak saya sendiri. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Kalau ada interaksi antara jin dan manusia, pasti ada dampaknya gitu kan. Entah yang kemarin yang sempat saya dengar bahwa ada energi yang terkuras dari kita, kayak gitu kan. Ada. Iya, saya sempat tanya-tanya tuh kan. Saya sempat tanya-tanya bahwa ada sesuatu yang akan berdampak gitu kan. Dan itu sebenarnya yang dikhawatirkan ketika seseorang sudah fanatik sekali gitu. Fanatik sekali dengan dunia-dunia perspiritan ini gitu. Tapi kalau kita lihat gini Mbak, kalau kita lihat dalam Islam ya, dalam Islam lagi, karena memang Islam yang menyajikan ini, makanya dalam agama Islam itu kita tidak boleh memelihara, menggambar, membuat sesuatu yang bernyawa. Gak mungkin bisa kan kita? Karena oh yang menyerupai gitu ya? Yang bernyawa, khususnya patung. Boneka yang berbentuk 3D lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena memang jin itu, ini menurut ajaran Islam, itu lebih menyukai tempat yang seperti itu. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung. Karena di patung itu kan dia bernyawa, itu lebih disukai oleh jin. Makanya kalau Mbak, ini relevan dengan spirit doll di sini. Kenapa jin itu memilih doll yang berbentuk bernyawa? Gitu. Karena memang menjadi tempat favorit beliau. Itu saya nggak punya boneka ya. Iya betul. Tapi kalau kita lihat dalam analisis indigo ya, sebenarnya cerita pribadi dari seorang mbak saya itu memang pernah didatangi oleh seorang ya, sejin. Seorang sesuatu lah. Serupa jin. Something. Anything atau something. Enggak tahu ya. Ini suatu thing ya, thing. Sesuatu yang menawarkan. Karena dia memiliki ketertarikan karena jin tersebut memiliki mbak saya itu mirip dengan istrinya yang kabur di dalam dunia perjinan. Oh. Iya, saya nggak bisa memverifikasi ada dramanya itu ya. Juga. Cuma itu hanya sebuah cerita dari mbak saya tentang pengalaman spiritualnya. Iya, perspiritannya gitu ya. Iya. Cuma kalau kita lihat bagaimana fenomena spirit doll ini kita ajukan kepada ranah publik ya, karena hal-hal yang bersifat spiritual itu ranahnya privat. Tidak mungkin memiliki kemungkinan yang lain, memiliki kemungkinan yang sangat kecil. Hal-hal yang spiritual itu akan berlaku secara publik. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya citra dan lain sebagainya. Teman-teman denger nggak ya? Aku nggak denger loh. Misalkan ada beberapa yang mungkin men-show ke publik dalam rangka pencitraan atau dalam rangka dakwah dan lain sebagainya gitu ya. Iya kan, sekarang sudah banyak media-media dakwah gitu loh kan, ya kan? Ya. Dalam hal intinya para teman-teman yang menonton,
Kalau kita melihat suatu hal yang bersifat supranatural dan itu dimobilisasikan secara masif untuk menggapai suatu itu hanya untuk menggapai suatu keuntungan saja. Karena hal-hal yang spiritual itu pasti bersifat privat dan orang akan ragu-ragu sekali dan anggaplah tidak akan jual murah hal-hal itu dengan landasan apapun kecuali keuntungan. Keuntungan itu pun saya agak curiga apabila ada orang yang memobilisasi kayak memviralkan hal-hal yang seperti itu dapat sampean ragukan. Karena mungkin karena kalau kita kaji lagi dengan era sekarang, ketika kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi semuanya seolah dikembalikan kepada fenomenologi gitu. Bahwa setiap orang pengalaman seseorang itu benar gitu kan. Tapi kan kembali lagi bahwa tidak semua orang itu memiliki frekuensi yang sama dalam memahami fenomena-fenomena yang kita alami gitu kan. Dan sekali lagi itu sifatnya subjektif. Jadi keraguan-keraguan itu perlu ya kan, nggak benar ya, terutama dalam hal-hal yang dikhawatirkan. Di situ ada unsur-unsur yang merugikan kita kayak gitu ya. Dan saya ingin berkata kepada orang-orang Indonesia, sampean kita ini kan memiliki kemajuan. Mungkin kita bisa dikatakan lebih maju daripada Thailand dalam bidang ini. Karena Thailand hanya bisa menghasilkan spirit doll, kita sudah bisa menghasilkan tuyul yang lebih produktif. Jadi seharusnya kita itu bisa menjual tuyul kepada Thailand, bukan kita membeli spirit doll dari Thailand. Spirit doll itu konsumtif, tidak produktif dan merugikan Anda. Di samping tuyul juga beli Kak. Tuyul itu juga beli. Beli. Kan juga sama konsumtif. Makanya tapi tuyul menghasilkan uang, produktif. Spirit doll apa? Kepuasan. Dikasih saja, dikasih ini, menghasilkan kepuasan. Kepuasan tidak materialistik. Dalam artian kita memiliki tuyul juga menghasilkan kepuasan loh. Karena begini, orang-orang yang beli spirit doll itu orang-orang kaya. Enggak. Orang-orang. Maksudnya iya kan? Emang kebutuhan primernya, kebutuhan ekonominya. Mereka kaya, mereka berhak untuk hedon. Ya makanya dia mencari aktualisasi diri, mencari kepuasan materialistis tapi tidak secara kejiwaan. Karena orang yang jiwanya kaya, dia akan selalu memiliki hasrat kapitalis untuk selalu bersifat produktif. Nah, masalah dia dikatakan kapitalis yang baik atau tidak baik itu nanti alokasi dana aja ya. Mungkin hasil dari pentuyulan mereka, ngepet mereka dan lain sebagainya itu ingin disedekahkan kepada tuyul lain yang kurang beruntung pada malam itu. Saya tidak tahu. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya luruskan dalam perspektif agama kita, agama Islam atau dalam Islam gitu ya. Tentu itu menjadi kenapa enggak. Saya ingin mengatakan sesuatu. Pada saat itu saya menantang orang-orang yang suka spirit doll. Saya tantang. Kalau memang Anda ingin spirit doll, gandrung suka, kenapa nggak tantang uji nyali sampean sekalian? Kenapa Annabelle itu tidak Anda lelang? Annabelle yang memiliki ada di mana sekarang ya? Ada di rumahnya Ed and Lorraine, masih di dalam kerangkeng itu yang dikasih mantra. Kenapa itu nggak sampean pelihara? Karena mungkin antagonis gitu ya. Antagonis? Jadi membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa. Kenapa Kak? Sama. Punya siapa? Baik, spirit doll yang antagonis yang mau protagonis sama-sama membahayakan jiwa Anda secara psikologis. Kenapa ya kalau ada sebagian orang yang berkata bahwa kenapa kalau memang kalian tidak memiliki kekosongan jiwa, kenapa sampean tidak adopsi anak banyak, anak-anak dia di yayasan, yatim piatu. Ini lagi-lagi menggunakan analisis ekonomi, Mbak. Anak-anak yatim piatu itu kalau anak ekonomi ya kita melepas kebajikan di dalam ranah ekonomi. Saat ini kan memang seperti itu ranahnya. Itu anak-anak yatim piatu itu lebih banyak habisnya daripada spirit doll. Spirit doll seminggu sekali makannya. Enggak, ada yang diisi tiap hari. Ada yang tiap hari. Iya, tapi enggak seayam itu, enggak seminum susu itu. Enggak perlu popo. Iya, enggak perlu popo. Enggak perlu biaya pendidikan. Dan enggak tambah besar. SMP, SMA, SD 6 tahun ya. SD enggak usah dibahas ya. Wajib belajar 6 tahun. SMP, SMA, kuliahnya gimana? Belum lagi kalau anaknya nanti masuk perkuliahannya jurusan kedokteran. Spiritual terlalu ribet gitu ya, terlalu ribet gitu ya. Terlalu menelan biaya yang banyak dan tidak trendy juga. Tidak trendy. Tidak trendy juga. Kita nyari jalur filantropi aja gitu ya, jalur filantropi. Ya, maksudnya untuk memenuhi unsur kekosongan jiwa kalian,
penuhilah jiwa yang lainnya, bukan jiwa yang mati yang tidak bisa apa-apa itu. Cukup doakan. Masya Benar, Allah. jiwa-jiwa yang masih hidup yang membutuhkan uluran tangan kalian seperti itu. Atau kalau memang kalian butuh jiwa-jiwa yang seperti itu, tuyul aja sekalian biar tidak rugi Anda. Tapi tetap itu bukan pilihan ya. Jadi jadi saya di sini karena dia memberikan spirit. Jadi sekali lagi bahwa apapun itu sebenarnya apa ya, kepercayaan kalian berhak, semua orang berhak untuk percaya pada sesuatu gitu ya. Dan sharing-sharing kita, perbincangan kita di sini adalah untuk memberikan perspektif dari kita sendiri tentang bagaimana kita memahami tentang fenomena spirit doll gitu ya. Jadi teman-teman berhak untuk percaya, berhak untuk memilah dan memilih kira-kira bagaimana mana yang dianggap benar, karena kita tahu bahwa tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran Tuhan. Asik. Tapi ya. sekali lagi, Tapi sebentar, jangan dalam bentuk yang kesyirikan dalam macam apapun, kalau misalkan kayak tuyul dan lain sebagainya, atau kepercayaan pada sesuatu yang mati atau yang dianggap hidup dan yang melampaui kepercayaan kita kepada Tuhan, itu sebuah kesyirikan ya, begitu ya. Gimana? jadi gak asik kok. Kayaknya saya gak ulang tahun. Karena si anak usulan Oh, potong banunya sih. Enggak jadi, enggak nyambung ya. Sama. Jadi Terus. saya sampai lupa saya mau bilang apa dah. Oke, lanjut. Jadi bagaimana Mas Zurun? Apa lagi apa juga itu Enggak, lupa. sebenarnya gini. Gimana? Seakan-akan saya tamu sekarang, tapi lebih banyak sampai yang berbicara. Jadi saya tuan rumah sekarang. Jadi menurut Mbak Winda. Iya, Menurut Mbak Winda, oke. Oke. Menurut Mbak Winda, saya lepas keagamaan karena nggak menarik. Ya. Saya nggak bisa lepas keagamaan karena saya pakai kerudung gitu. Ini bukan keagamaan. Tapi ini simbol agama Iya. saya dalam menutup aurat. Ini bukan gitu. simbol agama, ini simbol ketaatan Anda. Iya, ketaatan. Anjay. Oke. Dalam bentuk peribadatan gitu Iya, ya, iya. peribadatan. Oke, lanjut. Tapi yang hitam itu aurat loh. lanjut. Gimana? Silakan. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Menurut Mbak Winda. Oke. Menurut Mbak Winda. Spirit doll itu memiliki jiwa. Memiliki jiwa kan diakui kan ya. Itu karena kepercayaan dia atau karena dia dihipnotis sehingga percaya. Kalau menurut saya sih sebuah spirit doll kita nggak, makanya saya bingung gimana kita mau verifikasi. Kalau misalkan dia indigo, Ya nggak bisa diverifikasi lah Mbak. makanya saya Jelas-jelas katakan beda bahwa jalan. spirit doll kan ini kan benda mati, ya kan? Dan kita tahu bahwa bentuk spirit doll itu adalah memasukkan sesuatu yang arwah dimasukkan ke boneka itu agar seolah-olah hidup gitu kan. Jadi ada arwah yang di situ kan. Jadi kalau yang saya percaya bahwa ada sesuatu yang magis, ada sesuatu yang mistis gitu kan. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa spirit doll itu benar-benar ada nyawanya atau enggak. Kecuali ada orang-orang tertentu yang benar-benar bisa melihat Ya, itu nggak benar-benar ada lah, Mbak. ada. Nggak ada lah. Kalau Gitu, kita melihat makanya. gini. Iya. Kalau kita spirit doll itu hidup atau mati? Pertanyaannya dulu. Spirit doll itu hidup atau mati? Mati sih. Kalau Kenapa kok mati? perspektif Karena saya spirit sendiri. doll tidak memiliki. Ini nanya ke saya kok jawab sendiri. Emang apa masalahnya? Iya kan bisa belum selesai. Kan kan? pertanyaan retoris. Oh gitu. Jika menurut kan bentar dulu. Karena kenapa saya anggap itu Kenapa mati? kita harus selalu debat? Entahlah. Kita harus lihat kamera. Oke lanjut. Silakan. Gimana enggak. Kak Manu? Lanjutkan tadi. Kan iya gini. Spirit doll itu sesuatu yang hidup atau yang mati kan gitu. Kalau kita lihat dari variabel-variabel untuk menyatakan spirit doll itu hidup, dia sama sekali tidak hidup. Maksudnya dia tidak makan, dia tidak berkembang biak, dia tidak tumbuh, ya kan ya. Tapi kalau kita mengatakan apakah spirit doll ini mati? Iya, karena dia tidak memenuhi unsur kehidupan, anggap seperti itu. Cuma kalau kita melihat arwah itu adalah unsur kehidupan dalam dunia majis. Dan arwahlah yang dapat menggerakkan kita, yang dapat bisa menjadikan kita tumbuh, hidup dan lain sebagainya, jantung kita berdetak. Nah, apakah arwah yang ditaruh di dalam benda mati itu Adalah ruh manusia. apakah benar-benar arwah? Gini, ibaratnya gini. Kalau memang itu bisa, itu arwah nyata. Saya ingin tanyakan, kenapa nggak arwah itu sampai yang taruh di bayi yang baru meninggal aja paranormal? Sehingga itu benar-benar hidup. Kenapa hanya berani naruh di boneka? Anggap kan kalau saya katakan, kenapa itu kok tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa makan?
Mereka akan menjawab karena ini arwahnya ditaruhkan kepada benda memang yang tidak memiliki unsur itu gitu. Jadi saya tantang, kenapa kok Anda nggak taruh aja di yang baru meninggal? Unsurnya Bisa masih hidup ada, lagi. segernya masih ada. Atau kita nanti kalau ada bayi meninggal, kita taruh di tabung es ya. Sehingga saat kita taruh arwah, dia bisa hidup lagi gitu. Karena itu memang bukan arwah ruh gitu kalau menurut saya sih. Lebih ke jin, setan. Itu sih. Makanya jangan dikatakan itu roh. Roh dalam artian arwah orang anak bayi yang meninggal kapan ini Tapi kapan katanya itu gini ya, kapan. Kalau kita lihat dalam konteks kajian Islam itu nanti ada Dajjal. Dajjal itu adalah dalam Islam, Dajjal itu adalah sosok musuh terakhir dalam umat Islam nanti ya, biar agak dramatis. Nah, itu memiliki kemampuan spirit doll yang lebih hebat daripada dukun-dukun sekarang karena dia dapat Menghidupkan. membangkitkan orang yang mati lagi sebagai bonekanya untuk apa ya, memperdaya manusia, dijadikan boneka-boneka Dajjal. Ya, pengikutnya. Cuman gini Kak, yang saya menarik karena saya juga nonton beberapa podcast ya, mengatakan bahwa arwah-arwah yang dimasukkan dalam spirit doll itu mereka adalah arwah-arwah gentayangan yang belum bisa naik, belum bisa menemui Tuhan katanya. Oh, Gitu. Gimana menurut Kak Ban? Arwah-arwah gentayangan yang tidak bisa naik, ya memang ada. Karena orang yang apa gitu ya dalam agama Islam saya agak lupa. Saya banyak utang. Orang yang punya hutang, yang apa itu kan katanya dibalikan ke dunia. Cuma tidak dijelaskan dibalikan ke dunia apakah mereka dibiarkan jalan-jalan. Enak banget. Enak banget deh. Juga mereka arwah-arwah itu nanti merasa dirugikan. Saya enak-enak jalan. Oh, waktu hidup gak pernah nyampe Paris jalan-jalan tiba-tiba. Ya enggak Sini gitu. masuk di boneka kamu. Itu Di kayaknya bonekanya Ivan Gunawan. Tiba-tiba arwahnya gini amat jadi spirit doll. Gini amat. ini kayaknya kebanyakan nonton ini ya. Enggak, maksudnya kan. Ya gitu. Enggak gitu juga. Tadi kan terlalu kayak apa ya? Saya melihatnya itu kayak serial fantasi di film-film Imajinatif barat gitu. ya. Tapi memang gitu prinsip kerjaan spirit doll kan. Iya, tapi kan gini, yang saya bingung tuh kayak begini. Iya. Yang kebanyakan yang arwah yang dimasukkan itu anak kecil. Iya, Dan iya. yang kita tahu kalau anak kecil itu nggak punya dosa gitu kan. Iya, itu menjadi paradoks lain dong ya. Terus kenapa mereka tidak bisa menemui Tuhan kalau mereka emang belum punya dosa gitu kan? Kalau misalkan orang-orang tua mungkin ya bisa jadi variabel-variabel itu masuk gitu, mungkin karena perbuatannya, amal perbuatannya, mungkin karena banyak hutang gitu. Teman-teman yang punya banyak hutang silahkan dilunasi. Apalagi janji adalah hutang. Yang janji-janji mau traktir dan lain sebagainya itu adalah hutang gitu ya. Jadi tapi kan kalau misalkan itu dalam bentuk anak kecil gitu, maka aneh gitu kan. Bagaimana mungkin itu tidak bisa menemui Tuhan gitu kan? Entah kalau kita menggunakan perspektif agama kita gitu ya. Karena mungkin beberapa yang juga menganut spirit dulu itu dari orang Muslim juga gitu kan. Tapi gini, menurut Mbak aneh nggak sih? Yang mana? Maksudnya itu kan itu arwah-arwah anak kecil dimasukkan spirit doll karena spirit doll itu apa itu namanya? Selalu hadir dalam bentuk boneka bayi. Itu termasuk maksa gak sih? Karena anggap kita kayak sesuaikan aja karena ini kan boneka kecil, perannya jadi anak Tapi ada kecil. juga kemarin. Yang arwahnya Yang orang arwahnya tua. nenek-nenek. Masuk spirit doll. Spirit dollnya bentuknya nenek-nenek. Tapi kecil. Kecil. Ya Allah kasihan dia waktu hidup tidak Karena cabul. kan arwahnya- Tiba-tiba cebol bukan cabul. Cebol. Cid ya, nanti Waktu memang hidup ya dia nanti ya tidak Cid cebol, ya. tiba-tiba waktu bangkit jadi dari spirit doll dia cebol. Karena kan kalau kita melihat jin kan dia nggak dalam bentuk yang satu gitu ya, dalam bentuk yang dia bisa berubah-ubah bentuk gitu kan. Hebat sekali ya. Kalau itu sih kalau katanya Pak Fure Shihab sih. Jadi jin itu bisa berubah-ubah bentuk. Makanya banyak yang Makanya jin hantu-hantu. itu munafik ya. Iya yang munafik. Kayak soalnya dia berubah toh. Di depan baik, di belakang berubah. Enggak begitu juga Enggak ya. gitu ya. Jadi kalau katanya Prof. Shihab kemarin itu bisa teman-teman lihat di Shihab dan Shihab ya, si co-endorse ya. Jadi jin itu bisa berubah bentuk. Makanya mungkin apa yang kita lihat di hantu-hantu dan lain sebagainya atau orang-orang yang menyerupai orang gitu kan, itu kan bisa sesuatu yang jin menyerupai orang itu gitu kan. Makanya susah untuk kita mengidentifikasi sesuatu yang sifatnya mistis, terutama kita beda dimensi dan beda struktur tubuh gitu kan. Kita kan nggak bisa berubah-ubah, sedangkan mereka bisa berubah-ubah dan kita betul mudahnya tertipu gitu kan. Makanya
Ya kesimpulannya terserah teman-teman. Enggak, tapi sebenarnya kita bisa berubah jadi yang lebih baik. Wah, Masya Allah. Ada Ya. motivasinya dikit dong Iya. di podcast ini. Masa sampean Berubah tidak menjadi lebih termotivasi kan? baik, ya. Saya tadi mikirnya berubah jadi Avengers gitu. Maaf saya kemarin lagi nggak tahu. Ketahuan dia kan nonton Spider-Man No Way Home dia. Kasihan banget. dong. Enggak nonton. Sudah. Di Jogja kan enggak kebagian tiket. Bagian di sini. Begitu. Itu ya. Ya, pokoknya pesan dari saya, kalau saya karena saya orang ekonomi, jangan sampai yang dibodoh-bodohi oleh nilai-nilai lain, apalagi nilai-nilai yang kata Mbak Winda tidak bisa diverifikasi untuk dapat menggelontorkan uang Anda dengan jumlah yang lebih. Padahal kalau sampean hanya ingin memenuhi unsur spiritual kalian yang hilang, kalian cukup berimajinasi seperti Mbak Winda. Siapa nama helmnya deh, Mbak? Pengi. Siapa? Sharky ya. Syarki. Iya, kalau sepeda motornya siapa namanya, Mbak? Sudah cukup. Makanya Saya lagi saya dibully. saya sangat senang sekali membahas spirit doll di sini karena ada praktisi spirit doll dengan harga yang ekonomis. Itu bukan harga, itu hanya dalam bentuk apresiasi kita terhadap benda-benda Yes. yang kita punya gitu Itu kan. bukan suatu kesirikan, itu apresiasi bagaimana kita bisa menghargai sesuatu hal yang mati apalagi sesuatu hal yang Dan hidup itu juga seperti cinta seseorang kepada Anda, Mbak, harga itu. Karena nanya nggak mood itu tidak semudah itu ya. Mungkin itu saja ya pembahasan kita tentang spirit doll. Jadi semua kita serahkan kepada teman-teman untuk percaya atau tidak. Ini hanya opini dari saya dan Kak Banu ya tentang bagaimana fenomena spirit doll ini ada dalam masyarakat kita dan bagaimana kita melihat itu dari kacamata era saat ini gitu kan. Kalau kita bicara era di dulu, tentu itu bukan nggak kaget Iya, lagi nggak gitu kaget kan. lagi. Mungkin Bahkan orang yang masih hidup di zaman animisme sampai sekarang, mungkin dia nggak kaget. kaget. Ini kok tiba-tiba hadir dalam bentuk lain gitu Hadir kan. dalam bentuk yang lebih imut, Di-upgrade gitu. Iya, ya hantu sekarang nggak memiliki kekuatannya lagi. Hantu kok imut kan gitu. Iya kalau yang antagonis ya dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja dari saya dan dari Kak Banu juga. Emang nggak bisa bilang sendiri saya? Oh iya, iya kan saya moderatornya. Oh gitu, udah apa sih? Silakan mungkin dari Kak Banu ada yang ingin disampaikan kata-kata terakhir. Pokoknya dari saya jangan sampai kalian terjebak tren dan jangan sampai kalian terjebak dengan hak. Ya, karena semuanya itu tidak paten dan itu akan selalu berubah-ubah. Dan jangan menjadikan hak-hak kalian untuk menjadi alasan pembenaran dari apa yang kalian lakukan, termasuk dari spirit doll dan lain sebagainya. Suatu yang dalam ya entah itu fenomena-fenomena yang lain gitu ya. Iya, pengen Yang menurut kita disangkakan. itu kok jadi mulai lagi. Iya, bahaya Jadi, memang kalau kita dibatok. jadi itu dari kata-kata terakhir dari Kak Banu dalam podcast kita kali ini dan dari saya apa ya dari saya ya? Like, comment, and subscribe. Saya Oh tahu iya. kan ya. Jadi itu saja dari kami apabila ada salah-salah, apabila ada ketersinggungan, kesalahpahaman, ketidaksepahaman. Karena mungkin kita punya frekuensi dan punya pemahaman yang berbeda-beda dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda dan Itu menjadi suatu kekayaan tersendiri. Karena kita tidak tadi memiliki sudah argumentasi kata-kata terhadap terakhir ya. kebenaran. Tadi kata-kata terakhir ya. Ini kan bukan kata-kata, ini kalimat. Iya, kan bukan kata-kata. Tapi kalimat tetap belum. Ya, itu kalimat terakhir tadi ya. Apalagi frasa. Paragraf lagi. Jadi itu ya. Jadi apabila ada kesalahpahaman, ketidaksepahaman, ya dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Kan sekali-sekali lagi itu adalah paradigma apa ya? Enggak boleh nih. Boleh. Karena nggak bisa. Jadi karena itu merupakan ya pemikiran dari kita. Terserah teman-teman jika memiliki opini lain silakan kami buka di chat di kolom komentar. Bisa juga kita diskusikan dalam forum-forum ilmiah ya, bukan saling menjudge dan lain sebagainya. Kita bicara secara ya apa namanya itu? Progresif. Ya, sebagai Terbuka dan responsif. jargon simposium, ruang berpikir progresif ya. Dan kan kata kuncinya berpikir gitu ya. Karena kadang kalau kita membawa emosi, kadang-kadang ya kita sering merendahkan, menjudge dan lain sebagainya. Itu saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya buat terus update video terbaru dari Simposium Today dan video-video terbaru dari Simposium Official. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.